Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai electronically mediated interpersonal communication atau yang disingkat dengan EMC. Apa sih EMC itu? Tujuan pembelajaran hari ini mengenai EMC adalah menjelaskan electronic mediated communication atau EMC, kemudian peran dan masalah yang berkaitan dengan ponsel sebagai alat komunikasi interpersonal. Ketiga, menjelaskan bagaimana individu dapat menggunakan internet untuk memelihara hubungan yang ada. Keempat, menjelaskan etika dalam penggunaan ponsel. Kelima, menjelaskan aspek-aspek positif dan negatif dari internet. Keenam, mendefinisikan dan menjelaskan sexting, kecanduan messenger. Terakhir, bagaimana melindungi diri dari cyber stalking. Nah, EMC ini telah menjadi bagian yang terpisahkan dari setiap umat manusia yang ada di dunia, baik secara akademis, bisnis, dan sebagainya. Nah, EMC ini dia mencakup HP dan akun pribadi yang harus diakses melalui internet, blog, email, WA, Line, media sosial. Komunikasi elektronik ini dianggap komunikasi interpersonal yang dilihat dari perasaan hubungan dan koneksi yang dibuatnya. Contohnya sebagai pengganti tatap muka seperti kita sekarang ini. Nah, keberhasilan berkomunikasi melalui elektronik tidak hanya mengetahui bagaimana teknologi itu beroperasi, tapi juga mengetahui bagaimana untuk menjadi seorang komunikator yang kompeten, yang beretika, bermoral, dan berakhlak. Nah, kita akan berkomunikasi sesuai dengan teknologi yang kita gunakan. Nah, bagi kalian yang berusia di bawah 25 tahun nih, nah, EMC ini merupakan sesuatu yang penting dan pasti akan terus berkembang. Namun di sini apakah nantinya akan menjadi masalah? Nah, pasti ada positif dan negatifnya ya. EMC berusaha populer akhir-akhir ini. Ya kan banyak anak muda sekarang pokoknya handphonenya harus yang canggih, harus kameranya gimana, atau size-nya berapa ya, atau bisa apa handphonenya gitu. Nah, banyak dari mereka yang sudah berbeda generasi merasa bahwa EMC adalah hal yang membingungkan sebagai sarana komunikasi interpersonal yang efektif. Lalu handphone, nah jadi handphone atau smartphone ya, atau ponsel ini telah mengubah cara berkomunikasi interpersonal. Sebagai contoh, berkomunikasi dengan orang lain yang dimana melakukan pekerjaan saat berlibur, ponsel ini membuat komunikasi personal mudah diakses. Nah, saat kita sekarang ini, misalkan ibu ada halangan ya, kita tidak bisa kuliah secara tatap muka, maka digantikan dengan online. Walaupun kita online misalkan lewat Zoom ya, atau lewat via apa gitu, lewat handphone pun bisa. Nah, kekurangannya dari penggunaan handphone ini, yang pertama, komunikasi melalui HP kurang secara pribadi daripada face to face. Ya, memang agak ini ya, memang lebih maksimal itu face to face dibandingkan berkomunikasi secara online. Yang kedua, hilangnya isyarat visual atau konten emosional dalam hal interpersonal. Semua orang jadi lebih fokus ke gadgetnya masing-masing. Ya enggak? Walaupun bersebelahan, tapi hatinya ke lain, pikirannya ke lain. Lebih fokus yang ada di tangannya. Yang ketiga, kita harus bergantung pada kata-kata dan suara untuk berkomunikasi. Iya, kadang bagi yang misalkan yang terkendala nih ya, mohon maaf, misalkan ada yang tuli atau yang bisu ya,
Nah, itu pasti mengalami kesulitan kalau menggunakan handphone ini. Karena kalaunya apa sih namanya, tunawicara ya, atau tunarungu itu yang membaca kata-kata itu dari apa nih namanya, dari ucapan, dari mulut, getaran suara ya. Nah, keempat, munculnya berbagai tafsir komunikasi. Sifat sesaat dari e-communication, kita dapat terhubung dengan mudah dan cepat ke siapapun yang kita butuhkan. Namun, hal buruknya ini kita terhubung secara sekaligus. Contoh nih, misal saat kita bersama-sama dengan orang lain, kita lagi chattingan nih dengan teman melalui handphone, maka ini akan memecah konsentrasi kita. Pasti ya. Lagi kerja ya, atau misalkan lagi ngomong sama teman di sebelah, tapi karena kita lagi asik chat dengan yang lain atau melakukan kegiatan apa di handphone, nah konsentrasi kita itu pecah dan kita tidak fokus. Apa sih yang kita kerjakan ini? Apa sih langkah selanjutnya yang kita kerjakan? Atau tadi temanku tadi ngomong apa ya? Nah, kita jadi pikiran kita tuh jadi buyar di situ. Nah, etiket dalam penggunaan ponsel ini, yang pertama adalah jika kita terlibat dalam komunikasi tatap muka, terus berbicara dan abaikan telepon. Jadi harus fokus di sini. Kalau kita sedang berbicara dengan teman sebelah, ya fokus kita dengan teman sebelah. Kalau kita lagi misalkan ada meeting ya fokus dengan meeting. Jangan sedikit-sedikit lihat handphone gitu. Itu pasti akan memecah konsentrasi. Yang kedua, kita berpindah dari orang lain ketika kita akan berbicara hal yang private. Hindari berbicara yang private di tempat yang publik. Nah, misalkan ada telepon telepon penting. Atau misalnya ada yang penagih hutang, ya kan malu ketahuan teman di sebelah kalau kita punya banyak hutang kan ya. Nah, ya kita pindahlah dulu keluar misalkan ya. Ketiga, hindari menggunakan speakerphone karena akan mengganggu. Nah, kita nggak tahu lawan bicara kita di telepon itu mungkin ada sesuatu hal yang orang lain tidak harus tahu. Jadi hindari itu. Kadang kita tuh merasa ini ya, aduh kalaunya nggak diaktifin speakernya kurang jelas dengar. Padahal itu sangat tidak beretika ya. Tidak sopan itu. Keempat, beritahu orang lain di awal bahwa kita sedang menunggu kabar penting. Kelima, ketika kita mengangkat telepon, kita sedang mengatakan orang lain di depan. Kita tidak lebih penting daripada orang yang menelpon. Keenam, gunakan voicemail untuk menolak panggilan tertentu. Ketujuh, pastikan HP kita mati ketika kita harus datang ke acara-acara yang penting. 8. Jika harus menggunakan ponsel orang lain, minimalkan waktu yang kalian gunakan. Misalkan kayak kalian mau absen nih. Kan kalaunya di kantor itu sekarang kalau mau absen harus pakai handphone masing-masing, online semua absennya. Cuman karena handphone kita misalkan habis baterai kah atau mati ya, mau nggak mau kita menggunakan ponsel teman. Jadi ya minimalkanlah waktunya yang digunakan. Ya cukup untuk absen selfie aja, jangan yang buka-buka yang lain. Kemudian jika Anda memiliki koneksi yang buruk, tutup teleponnya dan cari tempat yang lebih baik. Usahakan jelas kalau memang telepon itu penting. Terakhir, ikuti aturan tentang penggunaan telepon di rumah sakit dan di pesawat. Nah, itu kan biasanya ada aturan tertentu di tempat umum.
Nah, internet ini menawarkan banyaknya pilihan kaum interpersonal. Yaitu yang pertama, seseorang memiliki rasa memiliki dan punya identitas. Contohnya nih ya, komunitas online. Kedua, memelihara hubungan ada membuat yang jauh merasa lebih dekat dengan mengikuti akun pribadinya, sehingga mengetahui segala kegiatannya. Kemudian menutupi kekurangan kemampuan komunikasi interpersonalnya. Kemudian kekuasaan tanpa tanggung jawab seperti posting kebencian, foto-foto yang memalukan. Kemudian seseorang yang pemalu namun di online malah menjadi pemberani. Itu sudah biasa, sudah sering kita lihat ya di kolom-kolom komentar nih. Padahal ini orangnya pendiam, pemalu, kalau ngomong lawan orang ya biasa aja. Tapi kalau sudah di media sosial nih ya, wah, rasa dunia itu punya dia pokoknya. Ngomong A, ngomong B, ya kan, ngomong C, pokoknya yang negatif. Untung-untung kalau dia ngomongnya positif, bisa membangkitkan semangat untuk orang lain, menjadi motivator. Misalkan dia lebih karena dia lebih berani melalui media sosial dibandingkan dunia nyata, ya dia mampu menjadi motivator. Beda dengan yang halnya netizen ya, yang sering berbicara buruk terhadap orang lain. Itu sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab. Kelima, konsekuensi yang diterima dalam dunia online itu berbeda dengan dampak saat tatap muka. Ada ekspresi wajah yang tidak terlihat. Nah, saat ini sudah ada undang-undang untuk pencemaran nama baik, fitnah, dan stalking di media sosial. Nah, hati-hati nih ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Aspek positif dalam menggunakan internet, nah dalam penelitian, database yang digunakan online memeriksa plagiarisme melalui Turnitin. Nah, ini nanti kalian kepake kalau misalkan pada saat melakukan plagiarisme artikel. Biasanya itu berbayar, cuman sekarang ada ini ya, ada jasa plagias yang ngecek plagiasi itu dengan modal 10.000 aja bisa bayarnya pulsa kah atau GoPay kah. Nah, sekarang enak kok, nggak perlu langganan yang mesti yang habis berjuta-juta. Ketiga, adanya website yang berisi database mahasiswa dan dosen. Kemudian beberapa mahasiswa yang malu bertanya secara tatap muka dapat bertanya ke dosen melalui media sosial secara pribadi. Nah, jadi sekarang ini ibu dengan siap menerima pertanyaan kalian berdasarkan perkuliahan kita. Misalkan nih ada yang malu ya di grup, mau nanya nih bingung maksudnya apa sih bu, nggak ngerti, tapi malu nanya di grup, nanti ketahuan teman-teman, ya japri aja ke ibu, nggak apa-apa. Kalau ibu misalkan lagi senggang ya, insya Allah pasti ibu balas. Kemudian adanya komunitas online social networking ini membantu beberapa orang untuk sharing pengalaman, entah itu pengalaman kerja, pengalaman hidup ya, dan lain sebagainya. Lalu aspek negatif dalam menggunakan internet. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 10% pengguna online ini adalah pengguna yang bermasalah. Jadi ya alhamdulillah masih banyak pengguna yang baiknya di sini. Seseorang individu dapat merasa terisolasi secara sosial karena terlalu asik dalam kegiatan internet. Nah, kegiatan internet ini mengganggu tanggung jawab individu, hubungan pribadi, dan juga pekerjaan.
Sekarang anak-anak lebih banyak bermain game online, ya nggak anak, nggak pacar ya, nggak suami. Yang sering atau misalkan kecanduan internet itu pasti akan mengganggu hubungan pribadinya dan pekerjaannya, dan itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Nah, seperti ini cyber addiction ya, kecanduan komputer, gangguan kontrol impuls yang ada di dalam otak nih, gangguan kecanduan internet. Kecanduan komputer ini merupakan seseorang yang dikendalikan oleh komputer daripada dia mengendalikan komputernya. Oke, bisa dipahami ini sudah. Jadi dalam kasus pecandu cyber ini ada kebutuhan untuk melarikan diri dari dunia nyata. Entah itu karena kecemasan, kesepian, terisolasi, marah, kebosanan, atau depresi. Dia menciptakan dunianya sendiri di apa sih namanya? Ya pokoknya dari dunia nyata lah ya. Dunia maya, nah itu maksudnya Ibu. Masalahnya di sini adalah berpusat pada waktu yang dihabiskan dan siklus yang sering diulang. Kadang kita lupa. Ibu rumah tangga pun kadang lupa ya, banyak menghabiskan waktu gara dia kecanduan internet. Jadi cucian jadi nggak kecuci ya, rumah jadinya nggak dibersihin karena asik main internet tadi, lupa. Tahu-tahu udah siang, udah sore, lupa masak ya kan. Banyak kejadian seperti itu. Kemudian seseorang yang kecanduan internet itu tidak akan mengakui berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk online, bukan berinteraksi dengan orang lain. Cuma sebentar kok main handphone, cuma sebentar, cuma searching ya tadi, gara-gara cuma sebentar tadi kita mengabaikan tanggung jawab kita. Kecanduan cyber menandakan kebutuhan psikolog akan perhatian, keinginan menjadi populer, sarana bagi mereka yang menderita kecanduan seksual dan pedofilia. Macam-macam ya pengaruhnya tuh. Nah, gimana sih cara kita untuk tidak kecanduan secara berlebihan? Yang pertama, miliki hari bebas komunikasi dalam 1 minggu. Apalagi yang sudah berkeluarga ya, misalkan hari Minggu khusus keluarga, handphonenya jauh-jauhin atau sekalian matikan. Itu hubungan menjadi berkualitas nantinya. Kedua, batasi waktu kita ketika menggunakan komunikasi. Misalkan dalam sehari cukup berapa jam. Kita bekerja 8 jam ya, mungkin cukup 2 jam aja kita memegang gadget ini ya, atau internet. Ya mungkin internet untuk pekerjaan sah-sah saja, cuman untuk pribadi ya masih dibatasin. Nah, gunakan timer untuk meminimalisir waktu kita. Oke, kita bisa mengatur. Nah, coba misalkan kita mengatur misalkan adik kita, anak. Oke, boleh main handphone, boleh main game online. Tapi kalau misalkan sudah berbunyi nih ya, misalkan timer udah bunyi, wajib dimatikan. Kita kasih waktu di situ. Bikin aturan. Keempat, ketika kita memiliki akses internet di HP, tinggalkan sejenak HP kita sehingga kita tidak online. Tuh. Lalu ada negatif social impact, di mana komunikasi di sini kurang dalam komunikasi nonverbal, seperti gerakan wajah, pakaian, penampilan, bahasa tubuh. Nah, dan tidak ada umpan balik dalam tatap muka, karena kita cuma lewat handphone aja atau lewat media sosial berkomunikasinya. Nah, melalui media online, orang sering bergerak dari obrolan santai ke keintiman dengan sangat cepat atau dengan kecepatan yang mengejutkan. Nah, ketika orang menggunakan media online, bisa saja memiliki dua kepribadian.
pribadi nyata dan personal online. Seperti tadi nih, di dunia nyata dia pemalu. Setelah di dunia maya ternyata dia orangnya pemberani gitu. Karena merasa ini ya, kalau online mungkin dia merasa aman jiwanya di situ. Kemudian intensitas komunikasi interpersonal, baik itu tatap muka, perhatian, kontak fisik, cara mendengarkan dan sebagainya itu dapat hilang karena orang lebih banyak menggunakan waktunya itu untuk online. Lalu ada framing. Nah, framing email atau agresi teks ini terjadi ketika orang-orang mengirim pesan yang menunjukkan permusuhan, menghina atau mengintimidasi pesan secara online atau melalui telepon. Karena tidak ada kontak pribadi langsung dan media online, nah beberapa orang itu merasa mereka bisa lolos untuk menyalahgunakannya. Ini sering nih ya, apalagi zaman sekarang nih ya, sering banyak kejadian seperti ini. Orang yang telah menjadi korban dalam komunikasi tatap muka dapat menjadi seorang lemar. Nah, ini contoh nyatanya nih ya, ada yang per media sosial. Tong kosong nyaring bunyinya, ya akan lebih apa nih itu? Akan lebih bijak jika tong yang ya itulah nggak jelasnya tulisannya. Kemudian nih banyak perkataan dari masyarakat yang tidak beretika, yang tidak bermoral ya. Lalu sexting. Nah, sexting di sini adalah pengiriman gambar atau video telanjang, sedang telanjang atau erotis melalui handphone. Pada tahun 2008, nih seorang gadis berumur 18 tahun dia bunuh diri setelah mantan pacarnya itu mengedarkan foto dirinya yang setengah telanjang. Di sini ada penghinaan dan jelas ada pelecehan. Jadi hati-hati ya bagi perempuan, jangan sembarangan dan jangan terlalu percaya dengan orang. Walaupun misalkan itu pacar ataupun teman ya. Kita harus hati-hati. Laki-laki pun juga gitu. Sekarang hati-hati. Wanita atau gadis sekarang itu lebih agresif ya. Nah, tuh. Karena tadi terlalu banyak sudah pengaruh media sosial, tak dari tahun semakin ke tahun itu semakin parah. Etika dan moral. Mungkin di rumah dia anak pemalu, dia anak yang baik, cuman karena merasa sudah di dunia maya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu dia siapa, dia merasa bebas di situ. Mungkin di rumah dia terkekang, tapi di dunia maya dia bebas. Nah itu karena orang tua zaman sekarang ini ya, karena cenderung khawatir dengan anaknya, mungkin karena pergaulan bebas, jadi anaknya ini pokoknya saat anak ingin berekspresi seperti apa itu dilarang, ingin seperti ini dilarang. Arti mengakibatkan si anak ini menjadi brutal nantinya gitu. 73,57% mereka yang berusia 20-26 tahun itu telah mengalami sexting, dan 66% dari keseluruhan populasi itu berpartisipasi dalam kegiatan ini. Banyak sexter itu tidak menyadari bahwa mereka berpartisipasi dalam sexting. Contoh, mengirim atau meneruskan informasi pornografi itu dianggap melakukan kegiatan seksual. Tuh hati-hati yang suka menyebarkan yang situs-situs kah atau video kah ya, walaupun bukan video kalian, walaupun itu bukan bukan kalian yang merekam. Misalkan kalian mengikuti di grup nih ya, kalau tahu ada yang share ini yang berbau pornografi, terus di share ke teman-teman yang lain, itu sama saja dengan melakukan kegiatan seksual ya. Dan itu akibatnya ada denda, ada penjara, dan jelas reputasi diri sendiri itu rusak nantinya. Hati-hati. Lalu cyberbullying atau pelecehan digital. Ini merupakan penganiayaan yang terjadi menggunakan media elektronik.
Intimidasi cyber ini lebih buruk dari dunia nyata karena tidak mengenal batas waktu, ruang, atau geografi. Nah, ini lebih berbahaya dan brutal. Nah, pada tahun 2005, 90% anak-anak yang usianya 10-17 tahun itu telah disiksa oleh cyber bully. Ada kecenderungan peningkatan jumlah mahasiswa yang menjadi bully. Banyak ya. Nah, untuk menghindarinya gimana? Dengan menolak pesan cyberbullying, blok komunikasi dari semua pengganggu cyber, atau laporkan ke pihak yang berwenang. Jangan sampai berbagi password internet. Bisa saja disalahgunakan. Jangan pernah bertemu siapapun dengan orang yang hanya kita tahu secara online. Lalu ada lagi cyber stalking. Aduh, banyak sekali nih ya. Apalagi nih cyber stalking. Menguntit. Nah, ini dilakukan dalam pengiriman pesan, diantaranya seperti ancaman, kebencian, dan pelecehan, dan sebagainya. Nah, pada banyak kasus cyber stalker ini dan korban itu memiliki hubungan. Nah, kemudian stalking dunia maya itu dimulai ketika korban mencoba untuk memutuskan hubungan. Tuh. Yang asalnya dekat, misalkan seperti pasangan yang tidak bermoral sekarang ini ya, yang beda jenis. Nah, kalau misalkan salah satu yang mencoba memutuskan hubungan, nah pasti salah satunya itu tidak terima. Lalu terjadilah cyber stalking ini. Nah, gimana untuk melindungi diri dari stalking? Nah, ini beberapa saran. Buat gender, nama email yang netral. Lalu hapus informasi pribadi dari profil pengguna. Jangan disebar-sebarkan. Cukup kita dan keluarga kita yang tahu. Ketiga, jika kita adalah korban, maka abaikan stalker dan jangan bahas email mereka karena mereka akan bosan dan mereka itu nantinya akan merasa aku dicuekin, aku ini ya kok nggak ngaruh nih ke dia gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan aktif di grup, atau misalkan jika masih ada yang malu untuk bertanya di grup, silakan japri aja ke ibu ya. Insya Allah kalau ibu ada waktu senggang, pasti akan ibu balas. Oke, sekian untuk materi hari ini. Nanti kita sambung minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.